Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah subscribe, komen, like, dan juga share cerita-cerita dari channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Dan tak lupa kita saling mendoakan semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin menceritakan kisah pengalaman dari salah satu penjual nasi goreng. Mohon maaf sebelumnya, bukan saya menyangkut pautkan hal ini dengan semua penjual nasi goreng, tapi ini dari yang dialami pelaku yang sebut saja ini namanya Pak Ramli. Pak Ramli ini pernah melakukan satu ritual yang membuat dirinya ini dalam keadaan yang sekarang ini dia harus merasakan dampaknya, dampak yang harus dialami oleh Pak Ramli. Ini saat Pak Ramli ini berusaha untuk melepaskan jerat-jerat dari iblis atau jin yang sudah pernah menjadi sesembahan dari Pak Ramli. Dia harus merasakan dampaknya. Nah, untuk lebih jelasnya, awal ceritanya Pak Ramli yang jualan nasi goreng secara tempat untuk dia jualan itu sebenarnya sudah sangat layak untuk mendapatkan rezeki yang banyak, di tempat yang strategis, di tempat yang banyak orang hilir mudik lewat. Tidak perlu untuk melakukan satu ritual atau usaha dengan cara lewat penglaris. Tapi karena Pak Ramli di tempat dia jualan nasi goreng itu bukan hanya Pak Ramli saja, ini banyak juga penjual nasi goreng lainnya yang menurut Pak Ramli itu adalah saingan nasi gorengnya dia. Karena setiap jam 6 sore sampai kadang tutup jam 2, jam 3 malam, ini seluruh penjual nasi goreng di lingkungan Pak Ramli, ini tepatnya di satu alun-alun kota, Pak Ramli ini mungkin secara jualan nasi gorengnya hanya laku waktu itu, lakunya ini kurang terlalu banyak, walaupun secara hasil ya dia sudah mendapatkan keuntungan. Tapi sifat serakahnya Pak Ramli waktu itu dia muncul, akhirnya membuat Pak Ramli, singkat ceritanya itu, mencari informasi agar nasi gorengnya itu laris. Nah, ikhtiarnya Pak Ramli lewat beberapa informasi yang dia dapat, singkat ceritanya dia datang ke salah satu orang pintar, yaitu dukun, sebut saja namanya Mbah Yoto. Lewat Mbah Yoto ini dia diberikan satu benda, tapi untuk menjaga khasiat benda yang kata Mbah Yoto ini penolong untuk bisa mendapatkan rezeki yang gampang, untuk bisa mendatangkan konsumen-konsumen yang mau mampir ke tempat nasi gorengnya Pak Ramli, itu butuh ritual-ritual tertentu, dan dilakukannya itu hampir setiap minggu sekali, itu tepatnya di malam Sabtu. Kalau orang biasanya malam Jumat, tapi Pak Ramli itu malam Sabtu, dengan cara dia harus menyajikan seperangkat alat sesaji yang memang sudah disarankan sama Mbah Yoto. Nah, singkat ceritanya, benda tersebut itu harus ditempatkan di gerobaknya Pak Ramli. Setelah benda itu ditempatkan atau digantungkan di salah satu gerobak Pak Ramli, nasi gorengnya ini memang menjadi seperti idola bagi pemuda-pemuda atau orang-orang yang setiap malam itu nongkrong di alun-alun. Padahal nasi goreng yang lainnya juga banyak, tapi di tempat Pak Ramli lah mereka semua ini seakan-akan tertarik untuk pesan mie goreng ataupun nasi goreng dari Pak Ramli. Dan setiap harinya ini keuntungannya ya luar biasa. Ya karena
tidak ada yang namanya barang itu tersisa. Bahan-bahan itu tidak ada yang tersisa, dari mie rebus, mie goreng sampai nasi gorengnya setiap malam itu habis, dan habisnya itu tidak seperti yang lain-lainnya tutup sampai jam 2, jam 3 pagi. Tapi setiap kira-kira hampir jam 12, paling itu lebihnya itu setengah 1, itu semuanya sudah habis. Dan itu berlangsung terus menerus. Sampai singkat ceritanya 1 tahun Pak Ramli ini melakukan ritual penglaris yang didapat dari Mbah Yoto. Dia tidak melupakan Mbah Yoto. Dia datang lagi ke Mbah Yoto setiap tahun. Dia mengucapkan rasa terima kasih dengan membawa amplop yang sudah disiapkan sama Pak Ramli. Nah, di situ juga Pak Ramli meminta sama Mbah Yoto agar usahanya ini bisa berkembang lagi dengan cara meminta benda yang sama agar bisa ditaruh di cabang yang lain. Keinginan Pak Ramli disanggupi oleh Mbah Yoto dengan syarat ya ritualnya pun harus ditambah lagi. Yang tadinya hanya malam Sabtu ditambah lagi malam Selasa. Jadi dalam 2 minggu, setiap malam Selasa dan Sabtu itu Pak Ramli harus menyajikan sesaji, dan dilakukannya itu setiap sore hari, kira-kira sebelum Pak Ramli itu berangkat untuk menjajakan nasi goreng dan lain-lainnya. Nah, singkat ceritanya, setelah 2 cabang itu didirikan, salah satunya itu dari orang lain lah, usahanya Pak Ramli ya memang luar biasa. Dia datang lagi ke Mbah Yoto dalam kurun waktu 3 bulan. Dia datang lagi ke situ minta untuk mendapatkan benda yang sama lagi. Karena dirasakan keuntungan yang luar biasa, keinginan Pak Ramli, ya maaf, karena dia memang jiwanya serakah waktu itu. Nah, Pak Ramli merasa dirinya waktu itu memang kurang puas hasilnya. Padahal Pak Ramli dalam kurun waktu 1 tahun 3 bulan, dia sudah mampu merenovasi rumah yang di kampung, sudah membeli beberapa motor yang dibeli secara kontan untuk anak istrinya. Ini sempat membuat orang-orang sekitar di kampungnya Pak Ramli, yaitu lewat istri dan anaknya, ini membuat mereka itu seperti tertarik ingin menjadi penjual nasi goreng. Sampai singkat ceritanya, Pak Ramli yang sudah mempunyai 3 cabang, dia harus melakukan ritual selama 3 kali dalam seminggu. Ini ya hasilnya, dia itu mampu sampai dalam 2 tahun. Dia itu mampu membeli mobil untuk istri dan anaknya. Dibelikan hasil uang dari jualan nasi goreng dengan 3 cabangnya, itu mampu membeli mobil dalam kurun waktu 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun ini, Pak Ramli, dia masih melakukan ritual selama 3 kali dalam seminggu, malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu. Pak Ramli ini memang jiwanya, itu keinginannya itu benar-benar di luar nalar lah. Dia itu kepingin ya, pokoknya harta itu sebanyak-banyak itu diraih. Sampai singkat ceritanya, Pak Ramli ini pengen buka cabang yang banyak. Dia tidak berpikir serepot dan sesusah bagaimana cara menyajikan sesaji untuk jin-jin yang membantu dia itu sudah melariskan dagangan nasi goreng, mie rebus, dan mie gorengnya. Sampai singkat ceritanya 7 hari itu penuh. Setiap sorenya dia harus menyajikan sesaji. Jadi dia mampu membeli aset-aset tanah berharga dari sawah, dari rumah yang dijual orang lain. 5 tahun Pak Ramli menjual nasi goreng sampai dia itu hanya fokus pada ritual-ritual yang dilakukannya. Tapi setelah dia tidak lagi jualan nasi goreng, nah ini mulailah petaka yang dialami oleh Pak Ramli. Karena di dalam ritual perjanjian, mungkin perjanjian kata Pak Ramli, dia itu juga harus melakukan usaha, bukan hanya menyajikan ritual-ritual tanpa harus melakukan usaha seperti bekerja.
Karena saking sibuknya Pak Ramli ini setiap sore hari harus melakukan ritual sesaji dengan seperangkat sesaji yang diatur di atas tampa atau terompa. Itu setiap sorenya itu harus disiapkan di kontrakannya, dan kontrakannya dulu itu akhirnya dia pindah ke salah satu rumah yang memang khusus untuk menyajikan sesaji di setiap malam, di sore hari dan setiap malam. Sampai singkat ceritanya, ini ada salah satu tetangga kontrakannya Pak Ramli, karena melihat kontrakan rumahnya itu besar tapi kok dihuni cuman Pak Ramli, ini sempat nanya. Dan ada beberapa temennya Pak Ramli juga yang ingin ikut tinggal di rumah Pak Ramli, di kontrakannya Pak Ramli. Karena dia tinggal di kontrakan yang besar, yang bentuknya rumah, yang ada 4 kamar, tapi kenapa cuma dihuni oleh Pak Ramli. Nah, waktu itu Pak Ramli ini kedatangan tamu atau orang dari kampung yang sama-sama penjual nasi goreng. Dia itu ikut nginep di tempat kontrakannya Pak Ramli. Nah, waktu itu pertama kalinya datang, itu Pak Ramli ya pura-pura tidak melakukan ritual-ritual seperti itu, karena ya khawatir orang itu akan membocorkan perilaku-perilaku yang setiap sore dilakukan. 3 kali Pak Ramli tidak melakukan ritual, itu dampaknya itu sangat terasa. 3 cabang itu waktu itu benar-benar merasakan yang setiap malamnya bisa sampai habis semuanya. Entah dari mana sebab penyebabnya, padahal kondisi tempatnya itu sangat ramai, ditaruh di satu alun-alun, ada di kecamatan, ada di sana sini, sampai ada 7 cabang. Waktu itu 3 cabangnya ini mulai mengalami kemunduran dalam jualannya. Setiap hari hanya menjual puluhan nasi goreng, dan ada juga dalam kurun waktu 1 bulan, walaupun Pak Ramli ini sudah melakukan ritual setiap malam harinya, tetapi mungkin jin atau sosok yang membantu 3 cabangnya ini sudah kecewa karena sempat Pak Ramli tidak menyediakan sesaji di malam tersebut. Nah, ini membuat jin tersebut marah yang berdampak pada 3 cabangnya. Singkat ceritanya 3 cabang itu tutup, hanya tersisa 4 cabang. Pak Ramli datang ke Mbah Yoto meminta penjelasan kenapa cabangnya yang ketiga itu bisa bangkrut. Dijawab dengan alasan yang nyata kalau memang ada kesalahan dari Pak Ramli sendiri yang waktu itu melupakan dan sengaja tidak memberi sesaji di hari itu. Hanya Pak Ramli semenjak ketiga cabangnya ini tutup, orang yang tadinya nginep di situ disuruh pindah mencari kontrakan sendiri. Pak Ramli fokus sama 4 ritual yang setiap hari dilakukan oleh Pak Ramli. Tapi 3 cabang, 3 jin atau sosok jin yang sudah membantu Pak Ramli ini tidak berhenti di situ saja untuk memberi peringatan. Sosok yang sudah terlanjur marah karena sudah membantu Pak Ramli menjadi orang yang kaya di kampungnya. Karena kesengajaan Pak Ramli itu akhirnya membuat 3 sosok jin itu datang bersama-sama dalam satu mimpi yang menyatakan kalau akan saya tarik semua harta bendamu. Dan itu benar-benar nyata dialami oleh Pak Ramli. Sampai Pak Ramli ini datang ke Mbah Yoto meminta penjelasan. Mbah, tolong bantu saya, Mbah. Apa arti mimpi saya? Kenapa harta saya akan diambil? Dan jin atau sosok tersebut adalah pesuruh dari Mbah. Tolong Mbah, bantu saya berapapun yang Mbah Yoto inginkan. Nah, singkat ceritanya Pak Ramli menyediakan uang sampai 20 juta untuk Mbah Yoto agar ketiga jin suruhannya atau perewangan dari Mbah Yoto yang digunakan untuk membantu Pak Ramli yang ketiga cabangnya sudah bangkrut itu ditarik sama Mbah Yoto. Mungkin dalam kurun waktu 5 tahun berjalan, dia tidak terlalu mengalami kemunduran yang terlalu
drastis. Hanya beberapa aset tanah yang terjual ya karena untuk menutupi 3 cabang yang selama 1 tahun dia pertahankan. Tapi karena terus menerus keadaannya setiap hari sisa ya bangkrut. Nah, singkat ceritanya, setelah tersisa 4 cabang, Pak Ramli ini mendapatkan satu firasat lagi yang benar-benar dia itu tidak bisa mengingkari kalau ternyata jin yang diambil oleh Mbah Yoto itu tidak berhenti di situ saja. Mungkin kata Mbah Yoto dalam waktu 40 hari tidak terjadi apa-apa. Ternyata berdampak pada 4 cabang termasuk nasi goreng yang dia dagangkan sendiri pun waktu itu sempat dia tinggalkan hampir 2 bulan lamanya. Dia balik lagi jualan nasi goreng. Ini kondisinya itu benar-benar sudah tidak sama lagi. Ini dalam waktu yang 5 tahun menuju ke 6 tahunnya. Itu Pak Ramli benar-benar merasakan satu persatu cabang-cabangnya ini mulai bangkrut. Sampai 6 tahun lamanya. Seluruh cabang Pak Ramli itu benar-benar musnah. Sudah tidak ada lagi pemasukan dari cabang-cabang yang dibesarkan oleh Pak Ramli, yang ditempatkan di kecamatan, di pasar, dimanapun itu semuanya sudah bangkrut. Ya karena jin yang dia setiap hari disuguhi dengan sesaji, karena dia lupa pantangan dan sesuatu yang dilanggar oleh Pak Ramli. Ini yang membuat kondisinya Pak Ramli itu memang berubah seketika. Waktu untuk menjaga 3 karyawannya yang tersisa, 3 cabang yang tersisa, karena salah satunya memang dipegang sendiri, ini ada 3 karyawan atau 3 cabang. Nah ini Pak Ramli untuk menggaji ketiga cabangnya, dengan setiap cabang itu ada 2 orang, selama 1 tahun dia harus jual mobil. Ya karena secara logika pendapatan yang setiap hari kurang, gaji karyawan tidak turun. Nah 1 tahun itu akhirnya memang terasa oleh Pak Ramli kalau ketiga cabang itu tidak bisa dipertahankan. Pak Ramli mulai kebingungan. Dia mulai menanyakan lagi ke Mbah Yoto, apa yang sudah saya lakukan, kenapa semuanya bisa handal begini Mbah? Saya yang bisa meraup untung puluhan juta dalam 1 bulan, kenapa sekarang untuk 50.000 sehari saja susahnya minta ampun. Setiap kali saya jajakan nasi goreng, banyak hilir mudik di depan alun-alun, tapi terasa sangat sepi untuk nasi goreng saya. Hanya 3 porsi yang saya jual. Bahkan saya rela menurunkan porsi harga saya, ya agar nasi goreng saya laku. Tapi itu tetap saja tidak merubah ekonomi saya. Ungkap Pak Ramli ke Mbah Yoto waktu itu. Nah Mbah Yoto ini menjawabnya itu yang membuat Pak Ramli itu benar-benar merasa sakit hati. Karena yang diungkapkan oleh Mbah Yoto ke Pak Ramli, semuanya sudah terlambat. Dan saya sudah tidak bisa membantu mengembalikan apa yang sudah pernah kamu dapatkan. Ini jawaban dari Mbah Yoto yang membuat Pak Ramli itu ya sakit hati sekaligus kecewa sama Mbah Yoto. Terus saya gimana Mbah? Terserah kamu. Kamu sudah melalaikan apa yang sudah saya syaratkan dan sudah saya sarankan. Nah singkat ceritanya 3 bulan setelah Pak Ramli datang ke Mbah Yoto, nasi gorengnya gulung tikar. Dia balik ke kampung. Dia menceritakan ke istrinya kalau cabang-cabangnya dalam 2 tahun hancur, entah apa penyebabnya. Tapi istrinya, kata Pak Ramli, ini juga menceritakan firasat-firasat aneh yang menimpa di dalam tidurnya. Firasat-firasat aneh yang datang lewat mimpi istrinya kalau sosok suaminya itu seperti diikat kaki dan tangannya, dan di samping suaminya yang terikat itu ada sosok-sosok yang sangat menyeramkan. Itu bukan cuma 1, seperti banyak sosok-sosok yang sangat menyeramkan itu mengelilingi
sosok suaminya yaitu Pak Ramli. Pak Ramli kaget mendengar apa yang disampaikan istrinya. Apa benar itu, Bu? Benar. Dan itu bukan sekali dua kali, Pak. Tapi setiap malam Jumat sehabis saya melakukan tahlil, yasin dan sebagainya, malam harinya selalu saya memimpikan seperti itu. Apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan? Tanya istri ke Pak Ramli. Pak Ramli tidak menceritakan kalau dia meminta bantuan ke Mbah Yoto. Tidak menceritakan kalau dia menggunakan penglaris. Pak Ramli masih menutupi kelakuannya dia yang sudah membuat usahanya melambung tinggi dan bahkan sekarang sudah tidak punya apa-apa lagi karena aset-asetnya sudah terjual, mobilnya hanya tersisa 2 motor untuk istri dan anaknya. Dan motor tersebut yang digunakan untuk anak-anak Pak Ramli yang waktu itu masih sekolah di SMA dan salah satunya ada di SMP. Singkat ceritanya, Pak Ramli ini jualan nasi goreng di kampung. Dia buka lagi, tapi sudah tidak lagi berhubungan dengan Mbah Yoto. Tapi justru yang dialami Pak Ramli saat berjualan di kampung, ini banyak orang-orang yang melihat Pak Ramli berjualan. Itu bukan Pak Ramli. Seakan-akan itu sosok yang menyeramkan seperti dalam mimpi istrinya. Karena banyak tetangga yang menceritakan ke istrinya, itu suami kamu kenapa menyeramkan seperti itu? Itu seperti suami kamu apa kesurupan atau gimana? Dan bukan itu saja, ada sosok di gerobak nasi goreng yang wujudnya itu diceritakan lewat tetangga ke istrinya Pak Ramli, itu seperti di mimpi istrinya. Selama 3 bulan Pak Ramli jualan nasi goreng di kampungnya, dia benar-benar merasakan sepi pelanggan. Tidak banyak yang datang untuk membeli nasi gorengnya. Karena dirasa nasi gorengnya yang sudah tidak lagi laku, Pak Ramli ini pindah profesi untuk menjadi kuli bangunan. Nah, saat menjadi kuli bangunan itu dia mengalami satu musibah, kecelakaan kerja, yaitu balok kayu yang besar itu menimpa ke badannya yang membuat Pak Ramli itu sampai retak tulang punggungnya. Dia sempat dirawat di rumah sakit beberapa hari. Sampai dia itu akhirnya dinyatakan kalau tulangnya itu patah. Dia balik ke rumah, dirawat di rumah setelah setengah bulan di rumah sakit dengan biaya yang membuat 1 motornya terjual. Dia dirawat di rumah, mendatangkan juru pijat, orang-orang yang bisa menyatukan tulang yang remuk. Itu tetap saja dalam kurun 1 tahun setelah kecelakaan itu, kondisi Pak Ramli tidak kunjung sembuh. Bahkan yang dialami Pak Ramli, motor terjual, semuanya itu ludes seakan-akan tidak tersisa. Sampai anak-anaknya yang sekarang yang sudah bekerja, Pak Ramli dalam keadaan badan yang sudah tidak bisa apa-apa. Karena setiap kali dia hendak ke belakang untuk hanya sekedar buang air kecil, untuk buang air besar, itu harus dibantu oleh istri dan anaknya. Dan itu sampai sekarang kondisi Pak Ramli bukan hanya tulang punggung, tapi kaki kanan dan kirinya ini mengalami stroke, seperti sudah lumpuh, benar-benar lumpuh total. Kalau makan masih bisa, ngomong masih bisa, tapi di antara bagian dada ke bawah semuanya seakan-akan mati. Mungkin ini juga azab dari Sang Pencipta karena dia sudah pernah melalaikan dan bersekutu dengan iblis. Sampai singkat ceritanya dia tersadar akan siksaan dia di dunia. Dia ingat, hanya Pak Ramli ini menceritakan kalau semuanya apa yang sudah pernah diraihnya, harta yang sangat banyak, semua itu bukan karena Sang Pencipta. Semuanya bukan karena ikhtiar saya yang apa adanya, tapi semuanya saya dapatkan dulu itu dari bantuan-bantuan penglaris lewat
bantuan Mbah Yoto. Tapi saat semuanya bangkrut, Mbah Yoto meninggalkanku begitu saja. Istri dan anaknya mendengar cerita dari Pak Ramli. Mereka menangisi keadaan. Kenapa Bapak melakukan hal yang syirik, menyekutukan Allah? Padahal Bapak mendidik saya, mendidik ibu untuk setiap malam mengaji, untuk selalu mengingat, mendoakan Bapak yang ada di kota agar jualannya laris. Tapi kenapa Bapak yang mendidik saya, justru Bapak sendiri yang melakukan kemusyrikan dan kesyirikan tersebut? Ya inilah Bapak harus terima. Sampai akhirnya dia sadar bahwa yang dia lakukan itu benar-benar salah. Sampai singkat ceritanya dia memohon dan mengingat kembali nama Allah lewat bimbingan seorang ustadz. Pak Ramli dibimbing dalam keadaan dia yang tubuhnya sudah tidak bisa apa-apa. Dia dibimbing, alhamdulillah dia masih teringat, tapi dia sadar dengan keadaan tubuh yang mati separuh. Dia menyadari, saya lebih menerima keadaan seperti ini, keadaan siksa di dunia, daripada harus menerima siksa setelah saya meninggal di dalam alam barzakh ataupun di akhirat kelak. Nah, ini cerita dari Pak Ramli. Ini semoga memberi wawasan, memberikan manfaat untuk kita, pelajaran untuk kita, bahwasanya setiap apapun perilaku yang tanpa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan inilah yang dialami oleh Pak Ramli waktu itu. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.